warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, puasanya lancar atau tidak? Lancar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Jevita untuk memimpin doa, Jevita. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jangan lupa ngisi link presensi yang telah dibagikan di grup ya. Nah, sebelum kita mulai, ini saya ingin tanya, setiap hari kan kamu menggunakan air. Nah, kegiatan apa saja yang membutuhkan air? Mandi, minum, cuci baju, oke. Cuci piring. Cuci piring, oke. Nah, bagaimana jika air di rumahmu itu tidak memenuhi syarat air bersih? Misal, air di rumahmu itu kotor, apa yang kamu lakukan? Selanjutnya, jangan lupa mengutamakan sikap berani. Nah, sikap berani ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa mengutarakan pendapatmu di depan temanmu atau di depan orang tuamu, tapi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Oke, terima kasih. Nah, lagu Tanah Airku ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme yang ada di diri kita terhadap negara Indonesia. Untuk tujuan belajar kali ini yaitu menganalisis peristiwa yang terjadi yang ada di dalam bacaan, menyajikan peristiwa atau tindakan yang ada dan disajikan ke dalam tabel, memilah kegiatan yang menyebabkan pencemaran air, menganalisis pengaruh pencemaran air untuk kebutuhan sehari-hari, menganalisis pengaruh pencemaran air untuk kebutuhan sehari-hari, menganalisis ciri-ciri gambar bercerita,
menunjukkan ciri-ciri gambar bercerita. Nah, nanti kita akan membaca teks Hari Air Sedunia, nanti dicari peristiwa yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, setelah itu nanti ada video, nanti dilihat dan berdiskusi. Nah, untuk mencari kegiatan yang menyebabkan pencemaran air dan pengaruh pencemaran air terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu nanti ada gambar bercerita. Nanti kalian bisa melihat ciri-ciri gambar bercerita. Nah, untuk peraturannya, peraturan saat pembelajaran berlangsung, yang pertama, siswa diwajibkan menyalakan kamera berlangsung sampai selesai. Siswa wajib mendengarkan dan memperhatikan guru selama proses pembelajaran. Siswa mencatat materi yang belum dipahami. Siswa tidak boleh meninggalkan Zoom sebelum pembelajaran selesai. Tetap fokus, semangat, dan senyum selama proses pembelajaran. Air ternyata begitu penting bagi kehidupan sehari-hari. Ada sebuah peringatan namanya Hari Air Sedunia. Nah, apakah itu? Yuk kita belajar. Yuk kita baca teks berikut. Hari Air Sedunia Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan hari ini sedunia kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah. Diganti, Siska. Silakan, Siska. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya air hujan langsung mengalir ke parit selokan, lalu ke sungai dan menembus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Dahan-dahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk desa di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. 3. Menanam benih. Oke, terima kasih untuk Desi, Siska, dan Rosi. Tangan. Nah, apa isi teks tersebut? Cadangan air yang berkurang. Apa cadangan air berkurang, Desi? Karena penduduknya semakin bertambah. Karena penduduknya semakin bertambah. Oke, karena apa? Selain itu, air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah. Ke dalam tanah. Nah, karena air hujan tidak dapat, apa akibatnya berkurangan cadangan air tanah, Sela? Mengakibatkan banyak mata air kering. Mengakibatkan banyak mata air kering pada musim kemarau. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi krisis air? Bagaimana? Air. Menghemat penggunaan air. Menanam pohon. Oke, terima kasih. Nah, apa yang akan terjadi jika lingkungan kita banyak sampah di sembarang tempat? Apa yang terjadi? Akan banjir. Akan banjir, lalu? Tanah longsor. Tanah longsor, oke. Persediaan air di dunia itu semakin berkurang karena air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Karena airnya mengalir dari selokan ke sungai lalu ke laut. Nah,
Selain itu banyak pohon yang ditebangi menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Nah, itu mengakibatkan air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah. Nah, sehingga berkurang cadangan air tanah yang mengakibatkan banyak mata air kering saat kemarau. Nah, akibatnya apa? Kesulitan mendapatkan air. Nah, caranya cara menguranginya, menghemat penggunaan air bersih, membuat lubang resapan, dan menanam pohon. Nah, dari teks Hari Air Sedunia kita bisa tahu peristiwa apa saja yang ada di dalamnya menggunakan bantuan 5W1H. 5W itu apa? 5W itu ada what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, itu bagaimana. What itu apa? Ini menanyakan peristiwa yang terjadi. Who, siapa? Siapa itu siapa yang ada di dalam peristiwa tersebut. Di mana? Di mana itu untuk mengetahui tempat kejadian peristiwa. Kapan? Kapan ini waktu peristiwa tersebut terjadi. Mengapa? Alasan peristiwa itu terjadi. Lalu bagaimana cara peristiwa itu terjadi. Oke, dikerjakan LKPD yang telah dibagikan ya. Waktunya 15 menit, silakan dikerjakan. Siapa yang ingin menampilkan hasil kerjanya? Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Faktor apa yang menyebabkan persediaan air berkurang? Menyebabkan persediaan air berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Apa akibat kekurangan air bersih? Berkurang cadangan air mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jatuh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi sisa air? 1. Menghemat penggunaan air, membuang lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya pohon menambah air di dalam tanah. Oke, terima kasih untuk kelompok ini aja kita tepuk tangan. Nah, pada setiap tanggal berapakah diperingati
diperingati Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Faktor-faktor Faktor-faktor berikut menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan terus mengalir di permukaan tanah dan tidak masuk ke dalam tanah. Banyak pohon ditebang sehingga tidak ada akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Lahan-lahan hijau berubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Apa akibat kekurangan air bersih? Akibat kekurangan air bersih, kebutuhan manusia akan air bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, banyak hewan dan tumbuhan mati. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Menghemat penggunaan air, membuang lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, untuk yang pertama, pada setiap tanggal berapakah Hari Air Sedunia diperingati? Hari Air Sedunia diperingati tanggal 22 Maret. Nah, untuk yang selanjutnya, faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air berkurang? Nah, persediaan air berkurang karena cadangan air tanah semakin berkurang. Nah, kenapa? Karena air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah. Nah, selain itu, tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Selanjutnya, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Untuk yang selanjutnya, apa akibat kekurangan air bersih? Nah, akibat kekurangan air bersih untuk yang pertama, banyak mata air yang kering. Untuk yang selanjutnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Nah, selain itu juga banyak hasil panen berkurang karena tanaman kekeringan ya. Selain itu, yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Untuk yang pertama, menghemat penggunaan air. Untuk yang kedua, membuat lubang resapan agar air bisa meresap ke dalam tanah. Selain itu, menanam pohon. Dari teks Hari Air Bersih Sedunia, kita tahu ternyata persediaan air semakin berkurang karena diakibatkan beberapa aktivitas manusia. Menurut kalian, dari teks Hari Air Sedunia, mengapa persediaan air bersih semakin berkurang? Sela? Karena musim kemarau. Karena musim kemarau, oke. Nah, apa akibat berkurangnya cadangan air? Kekeringan. Kekeringan, oke. Kebutuhan air tidak mencukupi, oke. Kita perhatikan video berikut untuk lebih tahu lebih dalam tentang akibat dari beberapa aktivitas manusia untuk Dari seluruh jumlah air yang ada di bumi, 97,5%-nya adalah air asin. Sehingga air tawar yang ada di bumi hanya 2,5%, di mana 2/3 berupa es. Dengan demikian, hanya kira-kira 0,5% yang dapat dimanfaatkan. Dalam proses mengalirnya air, seringkali terjadi pencemaran, antara lain disebabkan oleh kegiatan industri, limbah industri rumahan, dan limbah rumah tangga. Berparah lagi dengan membuang sampah sembarangan. Pencemaran juga terjadi di danau oleh kegiatan perikanan dengan keramba dan limbah rumah makan yang ada di sekitar danau. Air menjadi keruh, berbuih, kotor, dan berbau.
Tentu air tidak lagi aman untuk pengairan pertanian, apalagi digunakan sebagai air minum. Bagaimana seharusnya kita mengelola air? Kita dapat menjaga air dari pencemaran antara lain dengan cara mengelola limbah industri, baik industri besar maupun industri rumahan, bijak memakai air, membuat sanitasi yang baik, mengurangi deterjen, tidak membuang sampah ke sungai, alih ke perikanan yang berkelanjutan, serta mengelola limbah rumah makan dengan baik. Dengan terjaganya kualitas air juga akan mendukung pariwisata di area sekitar, sehingga makin banyak pengunjung menikmati keindahan alam. Hal ini dapat terlaksana dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Tadi kan kalian sudah melihat air dan limbah kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air. Nah, ternyata air sangat penting dalam kehidupan. Namun, bagaimana jika air yang kita gunakan setiap hari kondisinya seperti yang ada di gambar ini? Nah, gambar yang ada di yang ditampilkan di Zoom ini terlihat kotor, berbau, dan ada banyak sampah. Nah, jika kita menggunakan air setiap hari yang kondisinya tercemar, maka bisa sangat berbahaya dan menimbulkan malapetaka. Nah, banyak kegiatan manusia yang bisa menyebabkan pencemaran air. Mari kita pelajari. Nah, kegiatan apa yang ada di dalam gambar ini? Untuk yang pertama, tadi gambar tentang apa? Halo. Sampah sembarangan. Oke, ini gambarnya. Untuk yang kedua ini ya, pembuangan sampah sembarangan. Untuk yang gambar yang ini. Pembuangan industri. Oke, pembuangan industri. Untuk yang ini, gambar apa? Pembuangan limbah rumah tangga. Oke, pembuangan limbah rumah tangga. Untuk yang ini, yang gambar terakhir. Penebangan pohon sembarangan. Ada tadi pembuangan limbah industri, ada membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, juga membuang limbah rumah tangga. Nah, kira-kira apa dampak yang bisa ditimbulkan dari kegiatan 4 gambar ini jika dilakukan terus-menerus? Pencemaran air, pencemaran lingkungan, Nah, merusak habitat. Tadi ada kegiatan, tadi ada membuang limbah industri, membuang limbah rumah tangga, membuang sampah sembarangan, dan menebang pohon. Itu bisa mengakibatkan yang pertama, banjir. Pengaruh pencemaran bagi kehidupan. Nah, tadi kan ada 4 kegiatan ya, membuang limbah industri sembarangan, membuang limbah rumah tangga sembarangan, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan bisa mengakibatkan banjir. Untuk yang pertama, mengakibatkan banjir. Jika musim hujan tiba, maka akan terjadi banjir. Banjir terjadi karena penumpukan sampah yang menyumbat dan mendangkalkan selokan-selokan, sungai, serta danau. Untuk yang kedua, bisa mengakibatkan sumber air bersih itu hilang. Nah, kenapa kok bisa mengakibatkan sumber air bersih itu hilang? Nah, karena airnya tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, air yang bersih sangat dibutuhkan untuk makhluk hidup. Namun, jika pencemaran di air sudah terjadi, air bersih lambat laun akan menghilang sehingga seluruh makhluk bumi terancam punah. Untuk yang ketiga, sumber penyakit. Nah, jika kalian minum air yang belum dimasak ya, itu bisa mengakibatkan
sumber penyakit. Bisa. Nah, silahkan dikerjakan LKPD yang telah dibuktikan. Waktunya 15 menit ya. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur? Jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak, maka kandungan minyak yang ada pada air akan melekat di baju dan akan membuat baju yang dicuci menjadi kotor. Nomor 2. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit, maka hasil yang terdapat pada air akan berpindah ke badan kita sehingga menimbulkan semacam penyakit menyerupai sakit perut dan diare. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Ikan-ikan yang ada di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri akan mati dan tidak layak dikonsumsi. Nomor 4, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan di atas? Kesimpulannya adalah air sangat penting bagi kehidupan semua. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Rasik, tepuk tangan. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Nomor 2. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman? Jawab kita, jika kita minum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. 3. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Jawab, limbah dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan sungai akan mati. 4. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Jawab, kesimpulannya kualitas air memengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Sela, tangan. Nah, kita bahas ya, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur dengan minyak. Nah, air dan minyak itu tidak bisa bersatu ya. Jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur minyak, maka kandungan minyaknya itu tetap ada di dalam baju tersebut sehingga bajunya itu kotor dan harus menggunakan air yang lebih banyak karena minyak tersebut itu masih menempel di baju. Selain itu, nomor 2, apa yang terjadi jika air minum kita tercemar dengan kuman? Nah, itu yang pertama bisa mengakibatkan sumber penyakit ya, bisa sakit perut,
bisa diare maupun bisa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan berhubungan dengan perut ya. Untuk yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Nah, limbah cair industri itu kan mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, zat-zat berbahaya ini akan mengganggu sungai kehidupan yang ada, ekosistem yang ada di sungai tersebut. Nah, ikannya itu bisa mati, tumbuhannya tidak dapat hidup. Selain itu, airnya kotor, tidak dapat digunakan. Nah, dari kegiatan-kegiatan manusia yang bisa menyebabkan kerusakan ternyata bisa disajikan melalui cerita bergambar. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk binatang. Nah, perhatikan penggalan cerita bacaan cerita bergambar ini. Nah, silakan Novita untuk membacakan. Novita. Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nomor 2. Jadi mengambilkan ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Terus ini dibaca. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan kakaknya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby. Oke, terima kasih. Apa isi gambar ini? Ikannya dipindahkan kemana? Akuarium. Nah, ikan dipindahkan ke akuarium. Nah, siapa yang mengambilnya? Siapa yang mengambil ikan? Bobby yang mengambil ikan diletakkan di mana? Di lantai. Di lantai, oke. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Apa yang ditanyakan Kak Diko kepada ibu? Ibu, mengapa ikanku di lantai? Oke. Lalu apa yang dikatakan Bobby saat menghampiri kakaknya? Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan. Dari gambar ini kan tentang gambar bercerita. Nah, kira-kira ciri-cirinya itu apa yang ada di gambar ini? Memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita. Dan itu memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita. Selain itu, selanjutnya memudahkan dalam memahami suatu cerita. Oke, terima kasih. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, gambar cerita ini bisa kita jumpai di komik atau cerita buku bergambar. Nah, gambar cerita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Untuk yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Untuk yang kedua, memberikan gambaran singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, silakan dikerjakan LKPD yang sudah dibagikan ya. Waktunya sama 15 menit.
A. Ciri-ciri karya gambar cerita. 1. Memudahkan dalam memahami suatu cerita. 2. Mampu menunjukkan secara singkat isi cerita. 3. Menambahkan nilai keindahan sebuah cerita. Gambar bisa membuat pembaca terlibat perasaan di dalam cerita. Oke. Terima kasih untuk Navita, tepuk tangan. Gambar cerita memudahkan membaca suatu cerita. Singkat cerita. Menambah nilai keindahan cerita. Oke, terima kasih untuk komunikasi. Tadi ciri-ciri gambar bercerita tadi ada memudahkan untuk memahami suatu cerita, mampu menunjukkan secara singkat isi cerita, bisa menambahkan keindahan dalam suatu cerita. Nah, dari gambar cerita tersebut bisa merasakan emosi atau perasaan yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, bisa cerita tersebut sedih, senang, atau gembira, dan lain sebagainya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air. Selain itu apa tadi? Nanti dikerjakan soal evaluasi yang ada, nanti dibagikan ya linknya setelah pembelajaran. Oke, apakah senang belajar hari ini? Apa yang kamu lakukan untuk menghindari pencemaran air? Menggunakan air seperti Untuk kegiatan selanjutnya, silakan dipelajari di buku siswa yang telah dibagikan oleh gurumu ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Desi untuk memimpin doa, Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian untuk belajar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.